Fadel, kamu jujur, kamu pernah nggak melakukan persetubuhan dengan Loli? Dia menjawab tidak pernah saya lakukan. Sampai 3 kali kalau tidak salah saya tanya, tidak pernah, dan dia tetap konsisten pada jawabannya. Dan saya tanya terus terkait isu kehamilan dan aborsi itu bagaimana? Kok bisa beredar? Itu yang saya tidak tahu. Tapi kalau saya siap untuk dicek atau rekam medis Lolinya, saya siap. Kalau saya memang melakukan, saya siap untuk diproses hukum. Itu jawaban dia ke saya. Nikita Mirzani, kita benar-benar salut sama dia karena dia berani melaporkan. Karena anak itu kan berhak hidup. Kenapa diakhiri hidupnya? Dan anak itu kan masih di bawah umur, kalau nggak salah 16 umurnya. Nah, sedangkan Fadel sudah 18 atau 19 itu. 18. Itu sudah sebenarnya masih di bawah umur, tapi kejahatan itu sudah bisa itu diproses kalau benar-benar dia hamil dan anaknya itu di mana di aborsi gitu loh. Dan yang dokter-dokter yang mengaborsi itu dan petugas-petugas kliniknya juga bisa dijerat secara hukum. Baik-baik, di sini Laura Mirzani bersama pacar kau. Iya. Pacar kamu udah terlalu ganteng. Pacar kamu udah terlalu ganteng. Kamu sadar? Aduh. Kamu sadar bukan saya tadi sama kamu. Akhirnya Laura sudah memilih yang bening. Tapi banyak kan? Banyak. Kau mau minta pacar lu? Iya. Saya kecewa kepada Loli. Saya jawab, saya kecewa dari hati saya. Apakah saya kecewa kepada Fadel? Sangat kecewa karena Fadel tidak terbuka. Iya, terbuka. Keduanya sama-sama sampai sekarang Fadel mengatakan tidak, sehingga sulit bagi kami. Jadi saya dari sisi mana mau meninggalkan dia? Kalau dia bilang ada om, kami langsung pergi. Berarti kok berbohong. Ini tidak, makanya kami sedang telusuri sampai kami mendapat keyakinan bahwa ini memang kebohongan Fadel yang nyata. Kembali lagi di IO Channel. Baiklah, kali ini saya akan membahas tentang 5 pengakuan Loli anak Nikita Mirzani usai kembali ke pangkuan sang ibu. Untuk selengkapnya simak video berikut ini. Saya begini, saya jujur ya, kami juga dengan Rahmat, dengan Pak Lencu ini, kalau dibilang kecewa lah Mat ya. Kenapa kok tidak bicara dari awal? Ya, tapi kami nggak bisa juga paksa apakah benar atau tidak, nanti kan di persidangan. Tapi yang saya sedih begini, kan Loli itu selama ini ngomong ke saya dengan Bu Ade itu dia menderita. Sampai nggak mau manggil Mami, tidak mau manggil Ami. Sampai Kaiser bilang begitu. Nah, saya sedih aja gitu. Kok saya digituin ya? Saya kan nggak ikut dalam sistem mereka berkeluarga. Saya nggak bagian dari Fadel. Saya hanya kuasa hukum. Nah, kalau memang itu ada, bukankah istri saya sudah nanya sama kamu? Kalau dia waktu itu ngomong ke saya di dalam mobil, direkam kan, Mi? Saya pasti mundur nih. Pasti mundur. Saya pasti tahu sama Rahmat. Oke, kita mundur kalau udah nggak benar. Tapi itu tidak ada. Tidak ada pengakuan itu. Saya melihat kalau dia kemarin masih mau berada di katakanlah di rumah sakit Polri, mungkin dia lebih independen. Tapi itulah tadi saya melihat sekarang di post dia berbahagia dengan pas calonnya, misalnya dengan adiknya, itu nggak masalah. Tapi dengan dengan maksudnya dengan pengacara begini, ya menunjukkan bahwa dia sudah bahagia, oke lah. Tapi menurut saya kurang etis juga ya, bukan mamanya ya. Kan juga sudah dewasa katanya Loli kan, walaupun belum 18 tahun. Menurut saya, mbok jaga-jaga juga lah perasaan dari Fadel. Jaga-jaga juga lah perasaan dari keluarganya. Karena kamu selama 2 tahun di UK itu kan menderita juga, Ananda Loli. Dan gara-gara kamu Ananda Loli, aku dipukul loh. Aku dipukul, lapor polisi. Gara-gara nanganin kamu, aku dilaporin juga sama tim hukum. Maksud saya mbok dijaga-jaga. Jangan secepat itu kita melupakan kebaikan orang. Nanti kamu akan juga menyesal ketika kamu mengalami hal yang sama. Itu aja pesan saya. Yang saya sesalkan, kenapa 2 ada keterangan yang berbeda?
begitu kekehnya nggak mau. Saya nggak mau om. Manggil Ami nggak ada, yang ada Dikmir. Sempat lari lagi kan, nyariin Bang Rasman. Gue mau dia dengar fakta dari gue langsung. Kamu mau nggak dipertemukan dengan dia langsung? Gue mau, saya mau om. Kamu mau nggak dipertemukan dengan dia langsung? Gue mau, saya mau om. Tolong dong Saya fasilitasi. mau fakta yang dari gua semuanya gua kasih. Tanpa harus ribut. Pada saksi semua. Dan gua mau nyadari ibunya Loli. Gua mau menyadarkan ibu sahabat Loli. Gua tahu siapa orangnya. Bukan mereka itu. Cuman satu sahabat. Nggak usah ribut. Dia lebih tua dari saya. Calon mertua kan? Lebih tua dari saya hormatin. Gimana orang tua saya hormatin. Siapapun orang tua saya hormatin. Orang tua. Iya. Orang mertua itu 2 kali lipat dari mertua. Iya. Dari orang Iya. tua. Iya. Oh gitu. Baru-baru ini ramai dibahas di media sosial terkait penangkapan penahanannya Fadel Bajide atas dugaan tindak pidana persetubuhan, pencabulan atau dugaan aborsi tidak sesuai ketentuan, teman-teman. Mari kita kupas secara hukum. Kita berhasil melakukan penahanan terhadap tersangka tindak pidana persetubuhan dan atau pencabulan dan atau aborsi tidak sesuai ketentuan, ya, yang sebagaimana tadi dasarnya sudah disampaikan oleh Ibu Nurma. Kemudian adapun kronologis kejadiannya itu pada bulan Januari 2024, pelapor yang bernama M yang merupakan ibu korban menjelaskan bahwa anak korban LM berpacaran dengan terlapor via AB. Dan selama menjalin hubungan pacaran tersebut atas bujuk rayu tersangka yang menjelaskan akan bertanggung jawab serta menikahi anak korban, sehingga anak korban LM mau melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan tersangka via AB. Dan dari hasil hubungan tersebut, anak korban LM diduga telah mengalami kehamilan serta anak korban LM dipaksa untuk menggugurkan kandungannya oleh tersangka VAB karena perbuatan tersangka VAB tersebut tidak mau diketahui oleh keluarganya. Hal tersebut dikuatkan berdasarkan keterangan dari saksi, kemudian hasil visum, kemudian keterangan ahli dokter. Atas kejadian tersebut, pelapor... Dalam hukum Indonesia, kategori anak itu adalah orang yang di bawah 18 tahun berdasarkan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Perlindungan Anak. Jadi walaupun kategorinya suka, sama-sama mau, tidak bisa, tetap ada batasan yang harus diperhatikan terhadap anak-anak di bawah umur. Ancaman hukumannya 15 tahun. Pasal yang diterapkan untuk Fadel Bajide adalah pasal 76D junto pasal 81 Undang-Undang Perlindungan Anak. Jadi sangat berat itu kalau kalian misalnya melakukan persetubuhan terhadap anak dan kategori pasalnya masuk. Jadi kesimpulannya adalah teman-teman, jadi pelajaran buat kita bahwasanya melakukan persetubuhan apalagi aborsi tidak sesuai daripada ketentuan atau pencabulan atau janji-janji bujuk rayu terhadap anak itu tidak boleh, ada ancaman 15 tahun. Terus teman-teman, dari awal memang kasus ini sangat riskan karena apabila anak korban mengaku selesai dia berangkat. Menurut kalian apa yang bisa dilakukan dan menurut kalian masuk akal nggak? Bahwasanya suka sama suka kategorinya masih anak terus bisa melakukan persetubuhan, tapi masalahnya orang tuanya langsung juga bisa melaporkan. Jadi hati-hati buat kita, harus selalu paham hukum, harus selalu belajar hukum, tahu aturan, biar hidup kita aman, tidak terjerat masalah-masalah yang aneh-aneh. Thank you. Nikita Mirzani merasa lega setelah anak pertamanya Laura Meizani yang akrab disapa Loli akhirnya kembali bersamanya setelah lebih dari setahun terlibat konflik. Kembali bersatunya mereka terjadi setelah kasus pencabulan anak di bawah umur dan aborsi yang dilaporkan Nikita Mirzani memasuki fase baru. Polres Metro Jakarta Selatan telah menetapkan Fadel Bajide sebagai tersangka. Beberapa hari setelah penetapan tersangka, Nikita dan putrinya bertemu di sebuah restoran mewah. Keduanya saling berpelukan dengan penuh kasih sayang. Momen tersebut dipenuhi dengan suasana haru yang menggetarkan hati. Tak lama setelah pertemuan itu, Laura Meizani pun memberikan pernyataan di depan publik. Ia mengungkapkan permohonan maaf kepada Nikita Mirzani terkait kekacauan yang telah berlangsung selama berbulan-bulan. Loli dengan tegas mengakui dirinya banyak berbuat salah. Video yang berisi pernyataan sikap ini dipublikasikan di saluran YouTube Crazy Nick Mirror pada hari Selasa 18 Februari 2025.
Setelah menyampaikan permohonan maaf, Loli mengungkapkan poin kedua, yaitu keinginannya untuk belajar dari masalah yang telah terjadi. Akhirnya menyadari bentuk kasih sayang yang diberikan orang tua, ia meyakini di setiap musibah termasuk kasus pencabulan anak di bawah umur dan aborsi selalu terdapat pelajaran berharga. Pada poin ketiga, Loli mulai menyadari betapa besar kasih sayang yang diberikan oleh ibunya sepanjang waktu. Dia kemudian menyebutkan poin keempat, yakni mengungkapkan rasa terima kasihnya atas semua perjuangan yang telah dilakukan oleh ibunda selama ini. Kesadaran ini membuat Loli semakin menghargai setiap momen yang dilalui bersama ibunya, serta memahami betapa pentingnya dukungan orang tua dalam menghadapi berbagai tantangan hidup. Dia menyadari hanya seorang ibu yang dapat memberikan bantuan saat anak terjerumus dalam masalah yang sangat dalam.